Nih, anak muda 23 tahun donasikan 250 juta ke panti asuhan, men. Iya, itu hasil dari penjualan buku, Mas. Jadi 100% Wow. profitnya kita donasiin ke semua panti asuhan. Kita udah donasiin ke 7 panti asuhan, total kurang lebih 300 jutaan. Wow. Kita kasih solusi. Ini dia orang yang gue cari-cari nih, Richard Putra, lulusan SMP, bisa dapetin miliaran tuh gimana ceritanya, bro? Wah, thank you nih Mas Dery nih, udah diundang dulu nih di Gila. podcast Kasih Solusi nih. Yo, iya, jadi artinya menarik ya, lu diundang di Helmi Yahya juga, dan seterusnya lu punya media podcast juga, ngundang Iya. guru-guru gue juga di situ. Bahkan SMP berarti umur lu berapa ya? Gue waktu itu lulus umur 15 tahun lah, Mas. Kok 15 gitu? tahun, 15 tahun pegang duit miliaran tuh. Gini, gue gak habis pikir ya, maksudnya bisnisnya apa, cara dagangnya gimana. Iya. Sampai akhirnya sekarang lu bantu mereka semua. Dan beritanya lu tahu gak sih, lo tuh rame banget nih. Nih, anak muda 23 tahun donasikan 250 juta ke panti asuhan, men. Iya, itu hasil dari penjualan buku, Mas. Jadi 100% Wow. profitnya kita donasiin ke semua panti asuhan. Kita udah donasiin ke 7 panti asuhan, total kurang lebih 300 jutaan. Wow, donasinya segitu, infaknya, sedekahnya segitu. Iya, jadi dari semua penjualan buku-buku saya 100% donasiin, Mas. Kan ada buku-buku masa sedikit Instagram, Meta Ads, terus ada TikTok Ads. Nah, itu kan kita memang saya sendiri buat untuk mengedukasi. Nah, profitnya saya nggak ambil 100% saya buat donasi. Ngapain lu nggak ambil? Kan boleh juga lu ambil. Saya rasa keuntungan saya bukan dinilai dari situ sih, Mas. Itu kan menurut saya kalau buku kan kita memang niatnya berbagi edukasi, ya memang sekalian aja kita berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Wow. Terutama anak yatim piatu kan, jujur kan saya kan dari lulusan SMP, Mas ya. Bisa dibilang tanpa privilege, dari orang tua juga dari ekonomi yang nggak mampu gitu. Jadi saya lihat tuh kalau anak yatim piatu tuh kasihan banget, Mas. Ibarat kehidupannya kan, ibarat mereka udah gak ada orang tua, mereka juga udah pasti miskin gitu kan. Nah cuma kita aja yang bisa ngebantu mereka gitu. Maksudnya walaupun bantuannya mungkin belum seberapa, cuma saya masih punya impian ke depan malah pengen buka panti asuhan untuk mereka gitu. Masya Allah. Ya jadi bersyukur banget sih. Padahal kita lintas kepercayaan ya. Yang muslim harus lebih semangat lagi nih. Gila, gue pede banget gue asal nuduh. Lu bukan lu non muslim dong masih dong. Iya. Inilah bentuk toleransi, secara tolerantif gitu. Meskipun beda agama, tapi ternyata kita sama-sama insya Allah punya visi misi untuk membantu adik-adik kita di panti asuhan gitu ya. Oh pasti itu Mas. Yuk semangat yuk. Ini bukan isu agama lagi, tapi ternyata ini isu sosial, bro. Setuju. Manusia, bro. Gimana caranya lu bisa apa, lulusan SMP lu dagangnya apa, dan lu katanya hijrah dari MLM ya? Menurut lu MLM tuh udah gak works lagi atau gimana? Ini pertanyaan bagus nih Mas. Hah? Nah jadi kan kenapa gue lulusan SMP, bisnis pertama gue tuh bisnis multi level, atau nggak yang disebut sebagai direct selling, Mas. Kenapa gue bilang direct selling? Karena memang jujur ketika gue awal gabung MLM, gue tuh nggak pernah rekrut orang, Mas. Nggak pernah prospek orang gue. Tapi gue jualan. Lah terus yang downline-nya di bawah? Itu mereka join karena pengen belajar sama gue. Jadi mereka semua pengen join untuk belajar sama, kan gue tentu kan berawal ya Mas ya. Ini gue cerita singkatnya nih awalnya. Nanti lu cerita sampai akhirnya kenapa lu tinggalin MLM? Iya. Karena katanya udah nggak works lagi ya? Enggak ya? Bagus seru nih. Abis itu lu hijrah, lu tinggalin MLM. Sekarang berarti udah nggak MLM lagi? Udah nggak. Apa jangan-jangan lu dibalik 2,6 juta? Oh beda, itu beda Mas, gak mungkin itu. Pajero. Oh enggak Mas, saya gak punya Pajero Mas. Tapi justru lebih dari itu ya. Oh amin. Sekarang lo udah tinggalin, maksudnya itu udah gak works lagi. Sebenarnya gue pengen tahu from this to this-nya aja sih. Lo udah meninggalkan dunia MLM, ternyata kan ada yang lebih baik mungkin. Iya. Nah, lo cerita gimana? SMP lo gimana sih? Oke, jadi kan gue lulus SMP nih Mas. Gue lulus SMP, kenapa gak lanjut SMA? Nah ini mungkin jadi pertanyaan banyak orang ya. Oke. Ini orang kenapa gak lanjut SMA gitu ya. Simpel, karena gak punya uang buat lanjutin sekolah. Nah di saat itu kan gue posisi umur 15 tahun punya uang gak mungkin kan Mas. Lah emang lo sesusah itu? Ya bisa dibilang begitu, uang sekolah nunggak 6 bulan, terus pernah dikejar debt collector juga. Terus ya keluarga gue dulu utangnya cukup banyak lah Mas saat itu. Orang Cina ada yang miskin juga berarti? Oh banyak Mas, gak kelihatan aja. Yang kelihatan kan yang kaya-kaya nih. Iya. Yang miskin-miskin gak kelihatan Mas. Gue mah tembak-tembak aja ya kan? Iya. Kan biasanya Cina tuh kan kaya raya bro. Ya itu kan mungkin beberapa, bukan semuanya. Bahkan kalau kita lihat di negara China kan juga gak semuanya Mas. Oke. Malah banyak yang miskin juga. Dia ngomong dia yang geli sendiri. Iya, tapi benar kalau dibilang keluarga gua ada yang kaya nggak? Iya, kakek moyang gua mungkin. Jadi kakek gua kan ibaratnya
dulu punya pabrik bener. Tapi ketika diwariskan ke anaknya nggak bisa jalanin. Nah, terus gue masuk ke generasi terakhir yang memang yang nggak ada uangnya, Mas. Oh kebalik ya. Biasanya Iya. kan orang tuanya hidupnya susah, anaknya sukses. Iya. Kalau lu dari kaya raya, malah lu perusak generasinya lu ya. Iya, perusak generasi mungkin bukan gue. Bapak Cuma lo? gue ibarat pembangkit generasi lah. Oke. Dari yang rusak gue mencoba membenarkan gitu kan. Ada. Nah, jadi kan gue pas lulus SMP itu gue akhirnya mesti memilih nih. Gue harus ngapain nih. Nah, waktu itu jujur gue itu kan awalnya kan join multi level itu dari teman gue, adik kelas gue sendiri, Mas. Nah, waktu itu joinnya bukan 2,6 juta, Mas. Joinnya cuma 99.000. Yo. MLM yang sebenarnya kan joinnya murah-murah, Mas. Ah. Karena nggak dapat produk, lebih dapat starter kit. Nah, ketika gue lihat 99.000 ya gue punya uang lah 99.000, Mas. Nggak miskin-miskin amat lah, 99.000 masih ada. Nah, ketika kau gabung, gue bersyukur banget juga itu gue diajarin langsung jualan online. Nah, jadi gue dulu tahun 2012 kan lagi zamannya Kaskus ya, Mas Dery ya. Kaskus, Twitter, kita paid promote di situ. Jadi gue awalnya dari situ, Mas. Oke. Jadi kenapa mungkin bisa penjualan laris dan kenapa gue nggak pernah prospek orang walaupun gue di multi level, karena gue basicnya emang jualan. Nah, jadi dari situ kita cuma modal promosi di Twitter, paid promote aja, cuma berupa tulisan aja tuh yang ngechat ramai banget di BlackBerry Messenger. Dulu gue awal cuma dari punya 1 BB sampai gue punya 4 HP sendiri, gue handle semua chat-chatnya masing-masing gitu. Satu kontak kan 1 BB 2.000 kontak ya, Mas ya. Gue handle 4 kontak, gue setiap hari jualan. Terus adik gue ajakin suruh gabung juga, jualan juga. Terus teman-teman gue otomatis gara-gara mereka lihat penghasilan gue lumayan saat itu. Waktu itu kan gue kurang lebih 6 bulan gue di multi level. Waktu itu gue langsung dapet motor gratis. Itu Honda Scoopy, gue inget banget, harga 13,5 juta. Terus gue dapat ke Singapura, Malaysia. Gue pertama kali jalan-jalan ke luar negeri itu pas pertama kali bikin password di MLM. Jujur aja memang. Terus dari MLM juga memang kalau dibilang beneran nggak sih MLM tuh reward-rewardnya? Ya simpel gini, Mas. Kita nih misalkan kita jago jualan. Masa perusahaan nggak kasih kita reward? Bener gak? Kasih kita reward, kasih kita komisi besar. Nah, karena gue di MLM jujur aja penjualan pribadi gue juga besar. Member-member gue juga penjualan makin besar juga karena gue ajarin cara jualannya. Ya otomatis gue dapat jalan-jalan gratis ke 3 benua. Terus kemarin gue juga dapat cash reward dari perusahaan $20,000. Buat apa flexing? Enggak, itu kan penghargaan. Oh, palingan buat depan mobil foto-foto untuk nyari downline. Oh, itu beda, Mas. Kalau itu kata sebelah, kalau saya ngapain kayak gitu, malu-maluin. Nah, terus kenapa lu akhirnya udah punya miliaran dari situ, terus lu hijrah, lu ninggalin dunia MLM? Berarti kan ada busuk-busuknya MLM. Pasti, lu tahu? pasti, busuk. Busuk. MLM kenapa? busuk? Bukan MLM busuk ya, nggak semua. Tapi ini gue bicara kalau dari sisi perusahaan ya. Ini gue yakin semua perusahaan multilevel ngalamin, Mas. Apa tuh? Sekarang ini. Apa tuh? Bukan MLM busuk, salah lagi. Oknum yang busuk, Mas. Kayak kita bicara bisnis, pasti ada aja oknum yang busuk ya. Iya, tapi makanya gue mau tahu nih, industri Iya. ini kan berarti kan kalau potensial ada oknum, artinya kan harus ditinggalkan dong. Iya. Nah, makanya gue mau tahu di sisi yang mananya. Sisi busuknya adalah ketika gue udah jualan produk itu ada 2 indikasi, Mas. Tapi gue ngerasa ini semua bisnis hampir banyak yang mengalami ya. Terutama yang masuk di industri suplemen, industri skincare. Oh, oke. Satu, itu udah pasti perang harga. Oh, jadi MLM-nya produknya adalah suplemen. Suplemen. Perang harga, oke. Perang harga. Oke, Jadi oke. misalnya gini, kan kalau dari harga member misalnya 200.000. Tapi kan member itu dapat bonus ya, Mas. Bonus perusahaan kan. Bonus perusahaan yang gede kan. Nah, mereka tuh cuma ambil selisihnya dikit. Atau enggak mereka lagi ngejar suatu reward, terus gak nyetok produk banyak. Habisinnya di mana? Marketplace. Mereka jual murah semua di marketplace, jual rugi, yang penting modal balik. Nah, itu banyak banget dilakuin sama oknum-oknum yang memang nggak ngerti jualan. Mereka ngejar reward, nyetok miliaran. Ya, yang jadi korban ya orang-orang yang lain gitu. Konsumen. Yang di MLM tersebut. Bawahnya. Distributornya. Kan ibarat kan secara kode etik kan nggak boleh jual di bawah harga. Tapi semua ngejual di bawah harga semua. Oh, ngerti gua. Atas dasar apa? Kok dagang malah pengennya balik modal, bukan pengen untung? Karena yang penting rewardnya. Yang penting rewardnya. Tapi Wah, saya rasa gila. bukan hanya MLM ya, Mas. Sekarang banyak sistem yang seperti itu juga, yang dimana cuma menawarkan jadi seorang agen, tapi produknya sendiri nggak ada namanya repeat order gitu. Yang ujungnya ketika agen nyetok dengan skala jumlah yang sangat-sangat besar, mereka nggak bisa jualin lagi, akhirnya mereka jual rugi di marketplace. Yang penting modal mereka balik. Terus habis balik ngapain? Nah, habis mereka balik ya udah, yang penting uang mereka balik lagi. Lah Gitu ngapain aja. dia ikutan MLM kalau gitu? Nah, karena sebuah reward. Wow.
Iya, ini kan banyak mas kasusnya ya. Oh. Jadi di multi level tuh gue lihat juga banyak yang seperti itu. Jadi mereka ngejar reward orang-orang yang ngerti jualan sebenarnya. Cuma mereka mungkin pingin panggung, pingin penghargaan. Jadi mereka melakukan hal seperti itu. Jadi makanya yang saya sebut itu sebagai oknum. Itu satu. Oke. Kedua, ini jujur ini kalau gue lihat sekarang bukan hanya MLM aja mas yang kena. Hampir semua produk suplemen, produk skincare yang laris-laris. Apa itu yang kedua? Pemalsuan produk. Jadi lu bayangin mas, misalnya gue jualan produk, misalnya dari MLM gue tuh ada namanya produk susu kalsium. Nah produk susu kalsiumnya itu ada yang palsuin, diganti dengan susu bubuk. Gila. Kemasannya dia cetak, dia jual. Dan jual dengan sangat-sangat murah. Bentar. Ini yang dipalsuin ini dia orang pabrik. Gue Enggak, maksudnya kayak misalnya gue punya brand namanya misalnya MS Glow atau Iya. Reglow Oke. atau apapun itulah bentuknya. Terus ada pabrik. Terus Iya. pabrik ini nge-copy apa yang Reglow punya gitu. Habis itu Antara- mereka jual lagi. Betul, antara pabrik atau nggak antar individu mas. Nggak, gue bingung deh. Maksudnya dia beli produk, terus bubuknya dibuang, diganti yang baru lah. Iya. Kan biaya produksi jadi 2 kali dong. Modal buat belinya sama ngeganti bubuknya itu. Enggak mas, jadi mereka nggak beli produknya dari MLM tersebut, tapi mereka cuma cetak kemasan yang mirip, terus mereka masukin susu bubuk, kapsulnya mereka ganti dengan kapsul yang isi bubuk-bubuk gak jelas, terus dijual ke konsumen. Wah gila. Nah bayangin yang konsumsi gimana tuh mas, mereka beli harga murah, konsumsi barang-barang yang ibarat tuh, gue tahu loh mas, gue kemarin gue ibaratnya kita sempat nangkap orang-orang kayak gitu kan, kadang, nah itu oknumnya kadang-kadang member itu sendiri gitu. Jadi mereka memang beli-beli di marketplace yang kapsul-kapsul kosongan gitu. Tahu. Mereka juga Soft gel. Ya, mereka juga masukin bubuk-bubuk yang gua nggak tahu itu bubuk apaan. Mereka masukin ke dalam kapsul, dimasukin terus mereka jual dengan harga murah. Buat ngejar omset doang. Tapi kan warnanya beda. Warna soft gel si kapsulnya. Ya, bener beda. Nah, Oh. walaupun beda, customer gara-gara lihat harga lebih murah beli-beli aja. Kenapa dia nge-copy, ngebajak brand yang udah ada? Kenapa nggak dia bikin brand sendiri? Lebih murah. Ya, itu satu lebih murah. Karena kan kalau misal orang bikin brand kan modal besar ya mas ya. Modal sama freelancer graphic designer buat bikin packagingnya, desainnya, apa segala macamnya. Kalau ini Iya. kan tinggal bawa contohnya ke percetakan tinggal. Nah, Oh. dan ini kan kalau gue lihat ya, bukan hanya MLM aja, bahkan sekarang banyak brand-brand besar itu ditiru mas, dipalsukan. Oh gila sih. Dan itu mereka oknumnya nih baik banget sampai sekarang. Nah, mungkin kenapa gue keluar dari MLM, salah satunya gara-gara itu, pertama, karena kenapa perusahaan tidak menindak tegas oknum-oknum tersebut, jadi membiarkan gitu. Karena Alasannya? mereka nggak mau tahu. Alasannya nggak mau tahu. Yang penting omset masuk. Tapi kan bukan ke dia masuknya. Kan ini dipalsuin kan kepentingan orang lain. Iya betul. Setelah gue keluar, berapa tahun kemudian mereka baru ngurus. Itu pun kalau gue lihat nggak terselesaikan sampai sekarang. Oke. Ya jadi gue sendiri maksudnya dari gue di multi level gue udah sampai ke manajemen segala macam yang nggak ada jawaban juga. Nah gue mikir kalau gue kayak gini terus masa depan gue gimana nih? Gue mau jualan produk susah nih. Udah dibanding-banding harga, dipalsuan produk juga. Akhirnya gue berpikir gue akhirnya bikin perusahaan sendiri. Gue siapin brand-brand sendiri. Dan gue juga open affiliate buat affiliate reseller ataupun agen. Tapi gue memberikan namanya diferensiasi mas. Pertama, kalau multi level kan biasa produk-produknya tuh nggak di-brandingin ya mas ya. Jadi mereka tuh hanya percayakan ke distributornya buat membrandingkan produk tersebut gitu melalui MLM, mulut lewat mulut. Gitu ya mas ya. Oke. Nah artinya kan banyak produk multi level tuh kita lihat gak ada branding sebenarnya. Mereka cuma hanyalah branding sebagai suplemen kesehatan yang bermanfaat untuk mengatasi berbagai masalah penyakit. Tapi nggak ada artis, nggak ada dokter ataupun influencer yang mereview produk tersebut. Nah jadi sebelum gua pasarkan ke ibarat ke affiliate kita, agen kita, reseller kita branding dulu mas produknya. Ya. Ke artis, dokter, influencer, kita bikin laris dulu penjualannya, baru kita umumkan ke mereka. Agar apa? Kalau orang zaman sekarang mas nggak lihat produk yang dimana ada artisnya, ada dokternya, ada influencernya, mereka kurang percaya. Oke. Nah jadi kita endorse dulu, kita brandingin dulu, kita buktikan bahwa produk ini laris dulu, baru kita infokan. Tapi kan modal ya? Ya. Malah jadi lu keluar modal gede ya untuk bayar. Pasti. Nah itu yang modal kapitalnya uang siapa? Oh individu, pribadi. Wow. Gua sama adik gua, kita berdua bikin company-nya. Oke. Jadi hijrahnya dari MLM, lu ngeliat karena memang busuk-busuknya di MLM. Iya. Habis itu langsung lu pindah gimana caranya ya
daripada nih produk-produk MLM tidak terbranding dengan baik, Betul. ya, value-nya kagak ada, taunya cuma mulut lewat ke mulut doang. Ya. Ya kan, ini beli nih bagus, selesai. Bener. Nah, mendingan lu develop produk sendiri, Ya. lu maklonin sendiri ke pabrik orang, Betul, gue brandingin juga. brandingin oke. Dan gue siapin juga akses pelatihannya, akses mentoringnya, Mas. Lah, oh mereka tinggal jualan aja? Mereka tinggal jualan aja. Mereka butuh konten, udah ada ribuan konten promosi. Mereka mau nanya-nanya, udah ada mentor praktisi yang memang ngerti digital oke. marketing, yang memang mereka juga jualan. Oh iya, kalau MLM kan lu dilepas, lu terserah, lu kacamata Iya. kuda, lu jualan aja terserah. Yang penting lu cari downline, Iya. lu jual starter kit, nggak jelas produknya apa segala macamnya, Betul. ngawang. Betul. Kalau jualan nggak laku, dimotivasi aja kan, Mas? Ya Allah, iya. Iya lagi. Sukses. Iya. Nggak pakai ilmu marketing yang benar, branding yang benar, pokoknya terus aja. Iya. Tapi dia udah untung tuh perusahaannya, udah nyetor buat biaya pendaftaran. Bener. Mungkin yang jadi kasus adalah kenapa yang seperti itu viral. Ya karena dari sisi perusahaan ya hanya memberikan motivasi, Mas. Member tuh nggak butuh motivasi, member tuh butuh pelatihan. Iya. Gimana caranya mereka punya produk tuh bisa laris? Gimana caranya mereka jualan di online tuh bisa laris? Tapi kalau di sana kan kebanyakan ya ketemu orang, prospek-prospekin bisnis gitu ya, Mas ya. Iya Jadi lagi. memang ranahnya berbeda gitu antara ranah bisnis sama ranah produk gitu. Ini gue suka nih. Ternyata apa coba pesannya? Bahwa lu nggak mungkin jualan tanpa ilmu tuh nggak mungkin. Setuju. Nah, sementara ketika MLM kebanyakan, ya lu daftar, udah keluar uang pendaftaran, ya kan, Iya. buat buka member, produknya dalam tanda kutip nggak jelas. Betul. Ya udah deh, abis itu jualin aja, cuma ngincer reward doang. Iya. Ya kan, itu udah menyalahi tata guna usahawan tuh kayak gitu tuh, Iya. kayak nggak jelas ngawang produknya. Jadi jualan ludah, Mas, bahasanya. Iya lagi, jualan cuma diharapkan rewardnya doang, apaan nih? Ya kan bisa kalau di Muslim nyebutnya kan ada horor di situ. Iya. Jadi kayak ngawang bias judi lah dalam tanda kutip begitulah. Iya, Kayak betul. lu jualan tapi nggak ada produknya dalam tanda kutip, yang lu incar adalah reward bukan untuk ke produknya ini sendiri iya, gitu. setuju. Nah, sehingga makanya lu putar otak gimana caranya basic lu ada di dunia suplemen, Iya. basic lu ada di dunia skincare, Iya. produksi dan seterusnya. Mm-mm. Lu bikin produk, tapi memang produknya jelas. Produknya Secara jelas. branding, secara value, secara benar produkannya. Nah, mereka nggak cuma sekedar jualan, tapi nih pengalaman gua jualan tanpa ilmu jadinya jual udah. Iya. Makanya lu sisipin pelatihan juga di situ. Betul. Oh, ini mah cakep. Karena gue basicnya orang digital marketing, Mas. Kan gue belajar semua dari nol. Cara kayak ngiklan dari Twitter. Dulu orang bilang ngendorse Instagram, ngendorse artis tuh pasti boncos. Kata siapa? Dulu saya punya member, Mas. Ngendorse artis saya inisialnya A, belakangnya N ya. Aukarin namanya. Nggak usah lu Iya. nggak pakai inisial, langsung aja buang Iya. waktu lu 2 detik. 2 detik buang Iya, waktu iya. lu. Iya. Itu ngendorse 10 juta, Mas. Ngendorse 2 kali. Dia kebeli rumah 1,4 miliar. Serius apaan ini barangnya? Barangnya waktu itu masih di MLM. Barang suplemen kesehatan. Oh, jadi lu ambil ilmunya tapi lu bikin sendiri di luar dari sistemnya MLM. Iya, karena gue udah tahu ilmunya, Mas. Oke. Tapi lebih sehat, lebih sah secara brand, secara produk, ada nampak, ilmunya jelas. Iya, betul. Oh. Jadi satu sisi kalau orang bilang endorse Instagram itu ke artis itu pasti boncos ya kata siapa? Karena mereka biasa nggak siapin skripnya. Gue banyak kok teman-teman gue yang ibarat punya modal besar, mereka bikin brand sendiri, mereka endorse rugi kenapa? Ya artis aja nggak di brief. Wah, Awalnya kayak gimana, ngomong kayak gimana. Terus konsep apa yang viral di artis tersebut, kan artis tersebut misalnya bareng keluarga, ya endorse-nya bareng keluarganya lah. Masa endorse sendiri yang nggak rame? Engagement tinggi di keluarga bukan di dia sendiri. itu lu salah kasih tahu satunya. ilmunya. Itu gue bocorin. Sebelum lu bocorin ilmunya nanti belajar gimana. Iya. Gue juga pengen deh. Sebenarnya kalau teman-teman sekarang colokan ke deskripsi di bawah tuh udah ada linknya. Tapi ntar lu, sabar. Jangan dulu buru-buru untuk belajarin, klik link di bawah karena udah gua siapin sih sebetulnya ya. Tahan. Gue tahu nih kayaknya pada mau buru-buru ngeklik bawah nih. Sabar. Jangan, oke? Dilarang. Simak dulu baik-baik. Betul. Nanti gua kasih tahu nanti lebih lanjutnya. Berarti ilmu yang dimaksud di situ boleh tahu nggak? From Oke. this to this-nya. Kayak orang yang tadinya mungkin nggak punya modal. Iya. Berarti kan lu menyasar kepada UMKM yang nggak punya modal dong. Iya, Oke. betul. Nggak punya modal tuh enak banget tuh. Ini mau buru-buru ngeklik link nih kayaknya nih. Nggak punya modal, nggak keluar 1 rupiah pun. Enggak. Jadi gini, Mas. Misalnya Mas Dery kalau saat ini posisinya seorang affiliate atau enggak seorang yang ibarat tuh baru mau memulai bisnis. Oh. Kan modal jadi persoalan ya, Mas ya.
Iyalah. Apalagi modal stok produk. Modal stok produk itu udah pasti minimal banget kalau kita maklon sendiri itu udah pasti minimal ratusan juta sampai miliaran rupiah. Wah, pasti karena memang ada 3.000 pieces, bro. Iya, itu bohong lah yang ngomong lu maklon skincare modal cuma 10 juta. Coba aja. Enggak ada. Ujung-ujungnya nanti produknya ibaratnya nongol, lu jualan lu juga bingung kenapa. Kuantitinya dikit, terus lu juga nanti mesti bayar operasional, mesti bayar branding produk, itu lebih dari ratusan juta. Bukan cuma 10 juta itu, lu bisa bikin skincare. Oke. Kecuali lu kreator terkenal gitu ya Mas ya. Kreator terkenal udah punya fanbase besar, lu bikin skincare sendiri, ya mungkin masih ada yang mau beli. Tapi kalau posisinya lu ibarat bukan siapa-siapa, dan lu bikin brand, dan lu ngomong, modal gue bikin skincare cuma 10 juta, ngapain gue jualin produk orang lain? Gak semudah itu, Bung. Lu mesti siapin operasional, lu mesti siapin kantor, lu mesti siapin budget branding, berat. itu ratusan juta sampai miliaran rupiah, Mas. Makanya lu hadir di situ, termasuk pelatihan-pelatihannya lu kasih tahu. Mereka Iya. tinggal jualan aja. Tinggal jualan aja. Jadi, Apa coba ilmunya lu kasih? Jadi misalnya, mereka seorang yang ibarat baru mau menambah bisnis, mereka kan pasti butuh ilmu kayak ngiklan ya Mas. Ngiklan di Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads. Nah, bukan hanya itu, gue kasih mereka shortcutnya Mas. Kan kebanyakan nih, kalau orang ikut workshop ya Mas ya. Kan gue juga sering ikut workshop lah dulu. Workshop digital marketing. Bayar 8 juta, bayar 12 juta, 2 hari. Kan sebenarnya kan mereka kasih framework ya Mas ya. Kasih framework yang nanti di mana ilmunya lu mesti ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, kalau di tempat gua, di akademi gua itu, gua nggak kasih sekedar ilmu frameworknya aja Mas, tapi langsung prakteknya. Artinya apa? Landing page-nya udah kita siapin. Yang udah ada template-template produk. Oke. Konten video udah kita siapin semua. Konten pengiriman udah kita siapin. Ya, ibarat gue tahu banget kelemahan-kelemahan orang Mas. Ketika mereka memulai bisnis, ngedit videonya nggak bisa, ngetek konten yang lama, ngebrief artis influencer juga butuh waktu yang sangat-sangat panjang. Apalagi influencer, ngendorse artis 1-2 bulan kemudian baru di-post. Itu nggak bisa itu. Lama mereka memulai. Sedangkan kalau mereka di tempat gua, itu mereka tinggal siap jualan aja. Dan sekarang, ini kan sekarang udah ada TikTok Live ya Mas ya. Jadi banyak member-member di akademi gua itu semua modalnya ibarat bukan kita ngajarin jadi content creator doang loh Mas. Tapi jadi namanya digital planner. Kalau content creator doang ya kan terima endorse aja Mas ya. Kalau nggak ada terima endorse, nggak ada job, ya nggak dapat penghasilan. Nah, sebenarnya paling baik adalah ketika content creator itu juga jago jualan. Nah, kita ajarin cara jadi content creator, kita juga ajarin jadi digital planner. Nah, kalau digital planner, mereka aktif bikin konten sebagai content creator, yes. Tapi mereka juga sambilan nge-live jualan. Dan kita udah siapin komisi produk yang komisinya 30%. Wow. Ceritanya dong yang udah pernah. Sekarang member lu berapa? Member gua 20.000. Gokil. Masya Allah. Iya. 20.000. 20.000. Udah merasakan manfaat begini. Ya 20.000 ada kayak gimana kisahnya? 20.000. Yang tadinya dia siapa? Biar teman-teman ada gambaran. Nah, ini teman-teman bisa ngecek sendiri lah profilnya. Makanya gue itu kalau lagi ngomongin member gue, lu mau ngecek Instagramnya profilnya semua jelas Mas. Bukan yang ibaratnya tuh di karang-karang ya. Tahu. Kan banyak juga yang karang-karang tuh. Tahu. Ada member gue ibarat dia dari mantan karyawan, penjaga toko susu, itu gaji cuma 1 juta, itu gue inget banget. Itu ibarat dia gabung tempat gue kurang lebih 1 tahun 10 bulan, gue inget banget. Dia udah kebeli rumah Mas, 2,5 miliar. Wow. Itu buat keluarganya, buat orang tuanya tinggal. Karena dulu dia tinggal di rumah yang ibarat tuh di Gang Genggong, dan itu pun sewa, kontrak. Oke, dia praktekin ilmu yang ada di pelatihan lo itu? Iya, dia ngiklan, dia ngendorse. Oh, iklan tuh harus belajar juga ya? Iklan belajar juga. Nah, dia jago banget iklan Meta Ads. Terus dia juga kombinasi sama namanya Instagram Ads sama endorse. Itu dia bisa dapat ibaratnya setiap bulan udah pasti miliaran, Mas. Oke, kalau ngendorse itu kan juga yang dimaksud dengan pelatihan lo itu berarti narasi skrip copywritingnya juga lo ajarin? Iya. Apalagi sekarang udah ada ChatGPT Mas, udah enak banget, nggak kayak zaman gue dulu. Sekarang tinggal minta ChatGPT spesifik, kita ngambil yang clickbaitnya apa, isi kontennya seperti apa, kita kasih brief ke influencer tersebut. Terus ngapain ikutan pelatihan lo kan dia pakai ChatGPT? Oh beda Mas, kalau pelatihan gue itu bukan bicara ChatGPT aja, tapi misal nih, kan mereka juga bingung nih gimana caranya kita ngambil clickbait pertama ke influencer tersebut, itu pertama. Oke. Kedua kan mereka juga bingung cara ngiklannya, karena kalau mereka ngiklan di Meta Ads kan objektifnya banyak tuh. Padahal ada objektif tertentu yang ibarat cuma dipilih itu doang, yang ujung-ujungnya bisa ngasilin penjualan. Nah itu kita ajarin semua shortcutnya. Bahkan lu ngiklan, gimana caranya ngiklan nggak kena blokir. Kita pun ada caranya Mas. Nah itu kan ilmu-ilmunya nggak bakal ada di ChatGPT ataupun tools AI manapun. Iya, oke. Gitu ya. Susah ya, maksudnya lu pakai ChatGPT juga kalau lu nggak tahu keywordnya, nggak tahu cara memantik, biar robot itu bekerja kan ya, lu asal ketik aja cuma kayak sesimpel, gue udah pernah nyoba dan itu nggak works bro, kayak misalnya cara naikin omset. Nanti kasih artikel aja Mas. Aduh, susah sih, maksud gue tetap manusia dan
butuh learning dan pengalaman memang. Betul. Makanya lu kan praktekin waktu itu di MLM dan tapi tahu sistemnya busuk dalam tanda kutip waktu itu kan, makanya akhirnya wah ini nggak sehat kayak gini nih, nggak punya Betul. ilmu, main dagang aja nih. Akhirnya lu bikin sendiri sistemnya. Yes. Ternyata ada kelemahan-kelemahan yang ada di MLM atau before lu dulu, Mm-mm. sampai akhirnya lu tahu sistemnya. Oh ini lu harus punya ilmu begini, cara dagangnya begini, digital begini, caption begini. Itu ada semua tuh Semua ada di situ. di link yang gue siapin di deskripsi di bawah. Yes. Wow. Bahkan Mas, nge-live aja kita siapin skripnya Mas. Hah? Karena kita tahu orang-orang yang mau nge-live itu kan pertama nggak percaya diri. Iyalah. Kedua mereka bingung mau ngomong apa. Lu ngomong suruh gua nge-live. Ngomong apa gua di live? Iya lagi. Kita siapin semua Mas. Jadi ya ibarat mereka tinggal ngikutin aja, tinggal baca aja. Dan gua kemarin ada yang lucu juga nih Mas. Gue bulan Maret kemarin gue inget banget sebelum pas Lebaran itu ya, sebelum Lebaran ada ibu-ibu itu istri karyawan gua bilang, "Oh, aku mau dong nambah penghasilan buat bantu-bantu suami." Nah, gue mikir-mikir ya udahlah, ibu coba aja lah, kan dia ibu rumah tangga ya, umur 45 tahun, Mas. Nggak pernah punya TikTok, baru pertama kali bikin TikTok. Terus dia 1 bulan itu di training sama mentor-mentor gua. Dia udah mulai nge-live, taruh etalase produknya pun kita siapin, Mas. Bukan produk yang ibarat ada isinya ya, kita kasih box-box kosong. Karena kenapa kan nggak stok barang? Oh iya, nanti dikirimnya dari mana? Dikirim nanti dari pusat ke mereka. Jadi kita siapin namanya paket live streaming buat mereka. Oh, oke. Nanti dimana kita kasih mereka box-box yang ibarat buat dipajang di etalase. Iya kan etalase kan apapun itu kan bebas. Yang penting kan Iya. produknya tapi kan ada, bukan produknya ngawang. Setuju. Produknya jelas. Jadi ya lu cukup dengan tampilin ya. Dia kan sebenarnya jadi kayak dropshipper atau mungkin reseller kan. Iya, affiliate jatuhnya. Affiliate, Betul. bener. Ya lu kan dengan lu ngomong-ngomong cuap-cuap klik keranjang kuning kan juga sebenarnya begitu diklik keranjang kuning kan juga tampilannya kan kosong juga. Bener. Istilahnya di etalasenya kan. Setuju. Cuma foto doang sebetulnya. Cuma Sama foto aja lu aja. taruh foto atau mungkin box kosong itu tersebut desainnya, Ya. tampilannya ada di sini gitu kan. Bener. Oke. Dan saat itu gue inget banget pertama kali dia nge-live, Mas, dengan posisi dia kan kalau buat nge-live kan minimal 600 followers ke atas ya. 600 followers dia bikin konten dulu, followersnya udah kurang lebih 1000-an ke atas. Dia baru nge-live. Pertama kali nge-live itu langsung pecah telur 2 juta, Mas. Wow. Pecah telur 2 juta. Terus setelah itu dia 1 bulanan nge-live, ketemu gue di acara buka bersama kan. Kan gue bikin acara bukber buat tim-tim gue, dia juga ikut sama suaminya. Terus gue nanya, "Ibu sekarang berapa omsetnya dari live?" Dia pamer ke gue semingguan kurang lebih 20 jutaan. Artinya komisinya 6 juta, Mas. Kan komisi 30%. Terus sekarang kemarin gue denger dia udah omset kurang lebih 200 juta, komisi 60 juta rupiah. Dan sekarang udah bisa bawa anaknya masuk ke tingkat pendidikan lebih tinggi lagi, ke Masya Taruna. Allah. Ini contoh ibu yang atau orang tua yang berhasil ngedidik anaknya, Iya. ya kan, bangga akan menjadi ibu seorang anak karena memang ikhtiarnya tepat. Karena Yes. gue selalu bilang sama audiens gue, nggak mungkin kita berbisnis tanpa ilmu tuh nggak mungkin. Dilarang beramal tanpa ilmu tuh nggak mungkin. Ilmu dulu baru amal gitu. Setuju. Nah makanya ternyata cara live-nya itu juga belajar gara-gara Padahal live-nya, Mas, dia itu cuma baca di depan doang, Mas. baca yang Ada udah lu contekan siapin. di depan. Contekan di depan. Contekan depan. Jadi kalau nanti teman-teman tahu akun-akunnya, teman-teman pasti bisa lihat tuh. Oh, ternyata ibu itu kalau bikin video nge-tag sebenarnya ada skrip di depan aja. Tapi orang beli-beli aja, Mas. Ya, tapi berbahaya bro, kalau berbahaya dalam arti positif ya. Skrip itu tajam, Iya. kata-kata ini kan mulutmu harimaumu. Ketika Benar. kata-katanya benar, ilmu marketingnya benar, copywritingnya benar, penontonnya kan juga kesirep tuh. Iya. Dan kan jujur ya, Mas, di TikTok ada kata-kata yang dilarang. Kalau kita asal nyebutin aja kan nggak bisa. Harus tahu teknik-tekniknya. Nah, itu kita udah bocorin semua. Buat teman-teman, insya Allah nih ikhtiar tepat. Saya juga pasti kan kuratif ya, ngundang narasumber-narasumber yang memang betul-betul jelas, proven, bukan orang sembarangan insya Allah. Jadi saran saya ini pastinya menjadi momen penting buat teman-teman, terutama kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah. Amin. Ya kan nggak punya modal, semua udah disiapin. Ini ada langkah yang tepat. Saran saya lu contek deh ilmunya nih. Nih, gimana caranya? Klik aja link di deskripsi di bawah. Nah, lu tinggal belajar aja. Nah, maksud gua 20.000 orang itu udah merasakan manfaatnya, dan itu kisaran berapa sih bro kalau boleh tahu harga tersebut itu? Bocorannya aja. Oh, join di tempat gua. Iya, join deh. Itu jujur aja kan kita bilang gini ya, Mas ya. Maksudnya kan satu sisi kan kita juga Yep. punya mentor, kita Betul. juga punya nanti website khususnya buat mereka belajar e-course-nya, akses konten promosinya semua. Jadi ibarat tuh mereka cuma keluar paling sebulan sekitar kan 2 juta ya, Mas ya. Saat ini masih 2 juta, 1 tahun 12 bulan. Berarti kan cuma keluar kurang lebih 250.000 per bulan. Ah, iya. Oh, oke. Jadi kan tuh terjangkau banget. Iya. Oh, dia Betul. kayak langganan ya? Kayak langganan. Setahun. Setahun.
Ketimbang lu bikin produk sendiri, lu modal berapa miliar? Iya, betul. Ini jualin produk orang dengan pelatihan segitu dan it works menurut gua loh. Pelatihannya setiap hari Mas, Senin sampai Minggu, bisa konsultasi sama mentor-mentornya juga. Bahkan kita ada live mentoring seminggu minimal 2 kali. 250.000 sebulan dapatnya begitu? Ya, dapat itu semua. Bahkan kita kasih tahu nih Mas, produk-produk yang laris apa aja. Bahkan kita kasih tahu strategi masing-masing setiap produk tuh berbeda. Wow. Dan kalau mereka punya produk sendiri gimana? Gue kalau punya produk sendiri gimana? Lu bisa pelajari ilmunya semua. Karena ilmu yang kita lakuin ini ya ilmu praktisi. Yang dimana ketika lu ATM sama produk-produk yang lu jual ya pasti laris juga Mas. Gue banyak banget soalnya yang join tempat gue itu bukan hanya mereka yang ibaratnya tuh gak punya produk. Tapi memang mereka punya produk sendiri Mas. Dan ketika mereka nge-DM gue ya mereka happy. Gue kemarin ada yang kenalan gue. Dari awalnya DM, join akademi gue, jualan pempek. Dari omset 50 juta, sekarang dia udah punya omset kurang lebih 3 juta sampai 500 juta per bulan paling tinggi pas lagi lebaran. Kalau nggak lagi lebaran kurang lebih 3 jutaan per bulan. Ya, itu kan cuma nyontek ilmu. Iya betul ya. Gile, pantesan diundang ke Helmi Yahya di tempat media lu di YouTube lu juga banyak orang-orang hebat juga di situ Wah, ya. gue juga bersyukur diundang ke podcast lu. Waduh, Biasa gue nonton iya. dong nih. Ya, Sekarang gue ngisi nih. sama-sama lah maksud gue. Ya, gue pengen mempermudah UMKM karena kita komit kasih solusi untuk membantu UMKM. Jadi mereka nggak punya akses. Mana sih orang-orang terpilih? Mana sih orang-orang yang memang sangat concern sebagai praktisi? Betul. Ya, jualan apa segala macamnya. Nah makanya kami ini menjadi wadah. Tujuannya apa sih? Insya Allah kita kasih solusi buat para pengusaha agar bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan bro. Amin. Definisi dari autopilot. Jadi belajar sama orang yang tepat, serahin sama ahlinya. Setuju. Gile. Apalagi sih pengalamannya biar mereka ada gambaran gitu. Sebelum mereka sekarang juga memutuskan untuk ngeklik link, gue tahu banget ada di bawah. Tapi kira-kira apa aja yang akhirnya memukau, yang tadinya dia bukan siapa-siapa apa segala macam, ternyata rumus itu lu praktekin bahkan dari SMP pun lu udah dapat miliarnya gara-gara strategi itu ya. Bener. Kalau gue pikir-pikir ya Mas, maksudnya ketika teman-teman nanya skill apa sih yang paling berguna, kayak Mas Adi kan bilang harus tahu ilmu dulu kan. Iya. Kalau kita mau menjalankan sesuatu. Nah kebetulan ilmu yang gue punya kan ibarat ilmu digital marketing ya Mas ya. Iya. Tapi bukan maksudnya ilmu digital marketing yang lu bisa dapatkan ibarat lu kuliah. Karena lu kuliah doang pasti ujung-ujungnya teori. Lu mau ikut digital marketing manapun ujungnya paling kasih framework. Ini lo penjelasan, lu collect audience seperti apa, cara naikin engagement seperti apa. Tapi lu bukan praktisi, lu bukan belajar sama yang praktisi gitu. Nah sedangkan ketika lu di akademi gua, mentor-mentornya sama gua sendiri, ya kita praktisi. Kita juga jualan, kita juga ngiklan. Sampai sekarang pun kita juga ngiklan gila-gilaan. Dan itu ilmu-ilmunya shortcut-shortnya kita kasih semua ke mereka. Jadi misalnya nih Mas, mereka satu sisi mereka baru gabung ke tempat gua. Apa yang mereka harus lakukan? Yang mereka lakukan pertama pasti nanti pelajarin semua e-course tempat gua. Nanti ada e-course Meta Ads, TikTok Ads, copywriting, semua mereka tinggal pelajarin. Itu pertama. Kedua, mereka langsung cek produk-produknya, apa aja sih yang dijual. Nah, kita udah kurang lebih siapin puluhan produk, Mas. Puluhan produk, kurang lebih ada belasan brand juga, ada dari suplemen, ada skincare, ada F&B produk, dan semuanya mereka bisa cek di marketplace-nya, semua laris penjualannya. Dan kita kasih, mungkin diferensiasi kita dibanding tempat lain adalah kita kasih komisi besar. Kita kasih komisi besar, sama kedua, kita jagain harga sama kualitas produknya. Jangan sampai nanti ada yang jual di bawah harga. Cara jaganya gimana? Kan nggak bisa dibendung. Kita ada tim yang buat repost setiap hari ya Mas. Oke, contoh produknya boleh nggak 1, 2 gitu kira-kira? Purific Vitamin Australia. Kita ada Purific Vitamin Australia. Itu terus, kita ada varian yang paling laris itu kayak ada Smart Kids sama Lex Easy. Smart Kids itu buat kecerdasan anak, Lex Easy itu untuk pencernaan atau nggak buat diet. Nah itu teman-teman tinggal ibarat nggak perlu stok barang, masukin keranjang kuningnya aja. Terus nanti teman-teman ibarat butuh konten-konten udah disiapin semua di grup tersebut. Nanti ada kurang lebih ada ribuan konten. Itu pun banyak artis-artis juga, banyak dokter-dokter juga. Lalu teman-teman nanti bisa bebas modifikasi konten-kontennya. Bahkan nanti ada simulasi penjualan juga. Jadi misalnya ada customer chat di WhatsApp Mas. Itu udah ada simulasi jualannya. Jadi dari dia nanya apa, jawabannya seperti apa, kita udah siapin template-nya. Enak bener dah. Iya. Itu jadi kan selain template live, template WhatsApp, template marketplace, desain-desainnya kita siapin semua untuk mereka. Gile. Harga 250.000 per bulan deh. Iya, dan untuk member-member mereka boleh jual lebih murah. Kita kasih berapa persentase dibanding pusat, di mana mereka udah pasti bisa jualan Mas di marketplace. Kan selalu mereka tuh ketika jual di marketplace selalu bilang, "Lah, kan pusat juga jualan, gimana dong?" Nah, justru kalau sekarang beda ya Mas ya. Maksudnya dibedakan sama multi level mindsetnya. Kalau multi level memang tujuannya member-membernya jualan sendiri. Mereka besarin sendiri. Nah, karena itu mereka nggak jaga harga di marketplace.
Mereka nggak jaga kualitas produk, mereka nggak jaga harga. Sedangkan kalau pusatnya, dan mereka itu kalau sebagai pusat kan mereka cuma dapat keuntungan kalau member mereka beli. Oh. Nah, harusnya kalau pusatnya terbukti jago jualan, pusatnya juga terbukti order laris, itu ordernya bakal ngalir ke reseller sama agen-agennya semua, Mas. Kok bisa? Karena apa? Karena kita kalau untuk reseller ataupun agen, mereka boleh jual lebih murah dibanding pusat. Oke. Jadi misalnya ini, Mas, ini harga 2.000. Heeh. Member-member tuh boleh jual dengan 190.000 rupiah. Oh, itu syaratnya artinya pusat nggak boleh jual lebih murah. Iya, yang pasti member jual malah lebih murah dibanding pusat. Ya. Kita ada batasan. Oke, ada tapi batasan. bottom atau batas bawahnya itu semua member cuma boleh mentok di 150 Yes, misalnya. kalau misalnya mereka jual di bawah harga, langsung kena report. Oke. Di kesepakatan 150 ribunya misalnya Iya. ada reportnya. Betul. Dan kedua mereka bilang, loh berarti nanti marketnya terbatas dong. Kata siapa? Market Indonesia tuh gede banget. Gede banget, Mas. Kita diuntungkan banget 200 jutaan penduduk ini ya, Mas ya. Gila. Dibanding negara lain. Iya benar. Sekarang industrinya apa aja bro? Yang teman-teman biar ada gambaran bahwa ini produknya dijual apa aja sih? Tadi yang Iya. pertama adalah suplemen. Suplemen aja. Australia. Vitamin apa? Vitamin buat kecerdasan anak, buat pencernaan. Oke, terus? Oke, terus suplemen sih gue ada kurang lebih ada 5 brand ya, Mas ya. Satu yang S-Grow. Itu buat membantu apa? Buat teman-teman buat anak-anak yang ibarat mau nambahkan tinggi badan ada. Oke. Terus yang mau gemukin juga ada. Terus buat langsingin badan juga ada. Terus buat kecantikan skincare juga ada, serumnya, perlengkapannya. Nah itu kita kerjasama sama dokter yang langsung. Dokter yang memang ahli di bidangnya. Kita bikin brandnya bareng-bareng, namanya Quick Glam. Terus ada juga makanannya, namanya Gracious Healthy. Nah sama kita ada kemasan Gracious Healthy Instant yang dimana teman-teman bisa kirim sampai ke luar negeri. Yang dimana produknya tersebut nggak pakai sistem frozen food ya Mas ya. Tapi kita pakai namanya teknologi retort. Apa itu? Sterilisasi. Jadi ibarat dia bisa kirim ke satu Indonesia ke luar negeri tanpa takut makanannya basi, tanpa harus masuk freezer. Wah, gimana caranya? Nah, namanya teknologi retort atau enggak sterilisasi. Iya, mesti di steril dulu biar nggak ada kuman yang masuk gitu ya? Iya, bakteri segala macamnya. Terus Oke. udah diuji juga, diuji lab dan segala macam. Udah dapat sertifikatnya, mutu kualitasnya terjaga. Kita pasarkan. Terus kalau misalkan konsumen terima, mereka tuh tinggal panasin 3 menit antara di di microwave 3 menit. Habis itu makanannya udah siap dihidangkan. Wow. Itu ada makanan sehatnya, ada sambelnya juga semua. Banyak pilihan ya berarti ya? Banyak pilihan. Industrinya macam-macam ya? Industri Industri macam-macam. minuman? Tadi kan makanan. Kalau industri minuman, gue semua ini sih minuman serbuk ya Mas ya. Iya. Kayak apa? Buat Fiber. kalau fiber kita nggak ada. Soalnya kita tahu, maksudnya yang kita pilih ini ada produk-produk yang di jenis tertentu Mas. Oke. Karena kalau fiber ya semua juga ada banyak yang jualan Iya, fiber. paham. Betul. Contohnya apa aja minuman? Contoh kalau minuman itu kita ada namanya Smart Detox Tea. Itu teh buat diet. Tahu tuh gue. Ya, terus Iya. ada juga yang apa? Yang S-Grow. S-Grow itu kan juga susu. Kita juga ada susu kalsium. Terus kita juga ada apa? Ada kolagen juga, ada kolagen drink. Jadi lengkap. Namanya Lady Boss kalau itu. Oke. Gila, industri makanan, minuman, clothing. Ya. Lu nggak nyampe clothing ya? Nggak, Ini kan clothing produksi, gua nggak, jujur aja. Produksi pabrik ya. Iya. Total ada berapa SKU? Berarti berapa varian lah, industri varian terserah deh. Mungkin sekitar sama itu 30-an lah Mas. Dan kejamin semua produknya memang lulus BPOM lah. Iya, bahkan yang Purific itu kalau teman-teman cek itu di Century, Watson juga udah ada semua Mas. Ada Emang di iya? 1.400 store. Coba ketik nonim. Iya, Purific official. Tulisannya gimana? PU Hah? Purific. Gila. Ini kita harus jelas nih, produknya tuh bener-bener oke nggak? Sakti nggak nih di penjualan dijualnya? PURITYFIC. Nah, ini produk-produknya semua. Oh, oke. Iya. Jadi lengkap, ini dari vitamin C-nya ada, vitamin iya. B-nya ada, untuk anaknya juga ada. Masuk Kompas juga loh. Beli Iya. Kompas, Tokopedia, coba kliknya di Kompas coba. Oh, ini produk ini. Iya, betul. Dan berarti lu nanti bisa belajar ilmunya, tinggal pasarinnya produk-produk seperti ini. Ini jelas ya Yes. berarti ya. Karena kan kalau teman-teman ngecek vitamin Australia, nggak ada vitamin Australia itu yang udah sampai ada artis, dokter, semuanya itu lengkap Mas. Dan iya. karena kan mereka lebih jual di offline ya. Iya. Nah kita jual di online-nya juga. Jadi offline-nya ada, online-nya juga ada. Wow. Oh, berarti ini kita bisa kerjasama nih. Gue juga ada beberapa, kan gue juga ada pabrik juga. Oh. Ya, gue punya pabrik. Jadi untuk suplemen, Ya. untuk minuman multigrain,
Iya. Nah, multigrain dan minuman lengkap ya Mas ya. dan minuman-minuman multigrain yang ternama juga produksi di pabrik kita. Wah. Nantilah kita bisa, bro, gue lagi produksi banyak juga bro. Mantap lah, Lu bisa Mas Dery. ambilin aja tuh dari pabrik-pabrik gue tuh. Emang nih Mas Dery Nanti nih. kita kolaborasikan ya buat teman-teman. Amin. Mau nggak lo? Ini insya Allah kan dari ada muka gue di depan, istilahnya ada guanya gitu. Setuju. Jadi dari segi manapun udah segala tercover dari segala sisi. Betul. Ya, secara jelas, secara jelas itu. daftar pendaftaran mereknya, BPOM-nya, legalitasnya kita udah clear. Iya. Nah, jadi brand-brand gede pun ada yang ngambil di kita nih, ada yang sampai sehari 80.000 pieces, brand-brand ternama itu. Nah, maksud gue lo bisa gue B2B sama mereka, tapi kan tinggal gue bikin yang B2C-annya. Iya. Nah, ini lu bisa Emang Mas Dery ini diem-diem Apa? main di belakang semua ini. ya nggak gitu. Makanya nanti ada di pabrik gua, lo tinggal ambil, tinggal lu keluarin aja. Siap. Nanti kita obrol di belakang lah. Iya, Kan bisa. untuk Mas Dery banyak juga deh seru-seru deh Iya, kelihatannya. nanti bisa lu ambil lah. Lu mau ambil dari sisi yang mana? Hmm. Produk-produknya lu tinggal bisa masukin paket tersebut. Bisa. Oh iya. Bisa banget. Nanti kita hitung-hitungan aja, nggak masalah gua. Betul. Gitu. Yang penting kan bermanfaat ya Mas ya. Iya. Buat teman-teman semua. Oh, Masya Allah. Tuh rame. Jadi di Tokped dong, coba lihat dong penjualan winning-winningnya, gile. Di Kalau udah Shopee. kayak gini mah cakep banget. Ilmunya yang penting teman-teman. Iya, Lu di tuh Shopee incer sih ya. kita. Ya lu Shopee incer paling coba banyak. deh. Praktekin ilmunya deh. Soalnya banyak teman-teman gue gini, enaknya jadi affiliate ya. Tinggal masukin keranjang kuning, bikin konten, laku jadi affiliate gitu ya. Betul. Ya maksud gue affiliate itu kan ada skripnya, ada caranya, Bro. Nah, Live TikTok juga ada caranya. betul. Itu yang kita ajarkan. Nah, Itu iya, bedanya. coba. Buka aja Mentornya Tokopedia-nya semuanya. coba. Shopee. Shopee ya. Iya, kita lebih banyak di Shopee. Kita lihat ini bukti dari ilmunya seorang Richard Putra ketika dia praktekin sama afiliator. Lihat coba berapa terjualnya di Shopee. Setuju nggak teman-teman? Coba lihat. Bukan. Mana sih? Cek di itu yang Coba aja, Shopee Mas. Shopee pusatnya aja Mas, buka Shopee aja langsung. Coba gue sambil buka juga deh. Boleh. Sama cek satu lagi yang ini Mas. Kalau Purity ini kita jujur baru awal tahun ini sih. Ada satu lagi namanya S-Grow. Esgrow. Ya, S-Grow sama S-Kid Grow. Nah, tokonya. Wow. Nah, itu kan Serius, bro? semua toko banyak ya Mas ya? Ini Feral Bramasta atau Halilintar? Iya. Terus Esgrow. itu semua artis-artisnya, semua influencernya. Terus Mas juga lihat ya, itu tokonya banyak banget. Itu toko affiliate kita semua. Wow. S strip grow. Iya. S strip Grow. GROW. Ya. Di sini yang ada fotonya Feral Bramasta 10.000 lebih terjual. Ya. Yang ada fotonya, ini gue nggak tahu siapa bro ini bro. Coba. Itu Sandia Aulia. Oh, Sandi Aulia. Iya. Ini 3.700 atau Halilintar 3.400. Ya. Esgrow-nya. Gile, ini affiliate lu semua nih bro. Iya, affiliate kita semua. Jadi mereka-mereka yang belajar dari situ, habis itu mereka jualan di Shopee dengan gaya-gaya gimana cara ngiklan yang benar, gimana cara ngiklan. Iya, mereka nanti nge-live di Shopee, nge-live di TikTok, Iya. mereka promosiin semua. Ini siapa nih? Ini juga 10.000 bro. Iya. Ini si Sandra Dewi ya? Ya, Sandra Dewi juga ada. Ini Fuji 2.300. Iya. Oh, ada Fuji. escrow yang coklat ya? Iya, ada es krim coklat juga. 3.000. Gede-gede Iya. banget. Terus ada TikToknya juga segala macam. Ini affiliate dia yang belajar di sama Richard ini nggak ada yang kecil bro penjualannya. Iya. Ngebut banget ya. Ngebut Nih. banget, Mas. Dan ini foto-foto semuanya tuh udah dulu siapin. Udah kita siapin semua. Pantesan. Videonya, gambarnya. Iya, pantesan orang nggak muda loh. Nih Nggak bro, muda. lu kalau bikin produk sendiri, lu asal comot fotonya Ivan Gunawan atau Halilintar, Wah, lu nggak kena bisa. pelanggaran bro. Nggak Karena bisa. akadnya si Esgrow itu dengan influencer ini dimodalinnya sama Richard dan kawan-kawan. Kan Iya, poinnya itu kan? Betul. Yang tadi lu bilang katanya lu endorse sama artis-artis, mereka tinggal jualan jadi kolaborasi. Iya. Lu udah keluar banyak, wajar. Betul. Tapi kan produk lu ketika lu bikin sendiri kan nggak bisa semudah itu nempelin foto Atta, videonya, lu bikin AI seolah-olah lu kena penjara lo. Iya, betul. Nggak bisa. Oh, itu banyak ngaco juga tuh, Mas. Iya tuh ada Atta Halilintar 6 kali lebih baik naikin tinggi badan. Iya. Iya kan ini siapa nih? Ini Gisel sama Gempi ya? Ya, Gisel sama Gempi. Ya itu. Gila udah enak banget ya. Jadi enak, semua udah disiapin. Nah, semua brand ada kayak gitu, Mas. Semua brand ada. Gila, lo ingat zaman-zamannya ketika misalnya ngendorse kan berapa duit dan belum tentu. Sekarang endorse makin mahal, Mas Dery. Aduh, Oke, teman-teman kalau mau endorse Mas Dery nih emang luar biasa nih. Masya Luar Allah. biasa nih. Iya nih tuh, ya kan? Nah maksud gue saran gue nih,
Gila, ini udah tinggal jualan doang sih dan Tinggal jualan aja. gede-gede banget dan banyak banget bro. Nah kalau ada yang berpikir gini gimana? Wah saingan gue berarti makin banyak dong. Wah, nggak bisa. Nah ini menurut saya pemikiran yang salah mas. Kenapa? Karena jujur kalau teman-teman punya pemikiran kayak gitu, ibarat teman-teman aja belum mulai, ya teman-teman pasti salah. Karena kenapa? Kalau teman-teman mulai, bayangin teman-teman udah jualan produk yang udah terbukti laris. Iya. Yang membedakan affiliate yang penjualan laris sama yang enggak apa? Rajin aja mas. Oke. Kayak ibu yang kemarin gue ceritain Iya. yang ibarat di komisi 60 juta, dia baru mulai bulan Maret. Padahal produk gue itu dari tahun 2020. Wow, langsung deh belajar deh sama Richard Iya, Putra deh. Udah 4 tahun, Aha. terus dia baru mulai bulan Maret, malah penjualan tertinggi mas sekarang. Kenapa? Oke. Sehari nge-live 3 kali. Tapi worth it gak mas? Sehari live 3 kali, sehari cuma 1-2 jam, tapi sebulan mas bisa dapat 60 juta rupiah. Gokil. Iya. Iya, tanpa modal. Tanpa Tanpa modal. nyetak produk. Foto produk udah ada Belajar ilmu aja. muka-muka tuh artis-artis pada karena yang akad biarin mereka, lalu tanpa bayar mereka, produk lu tiba-tiba udah di endorsein secara nggak langsung sama timnya Richard. Lu, Betul. iya kan? Setuju. Nah, lu tinggal belajar aja gimana caranya, lu ada klik link di bawah di deskripsi, lu tinggal klik aja, lu ikutin langkah-langkahnya. Insya Allah lu tinggal live TikTok, live Shopee, bikin konten, ujung-ujungnya klik keranjang kuning, semua skrip disiapin. Nah, Sati, bro. Keren, lu kasih solusi buat teman-teman semua. Ada yang mau lu tambahin gak nih di ujung obrolan kita nih? Ya paling gitu sih mas. Kalau orang hijau di akademi gue selalu bilang, lupakan lu satu gaptek. Iya. Karena menurut gue itu gak ada orang gaptek mas. Gue pun awalnya mulai semua juga gak ngerti apa-apa. Mama jadi bisa dong belajar di situ? Bisa. Di akademi lo, bisa? Bisa. Kita banyak orang tua yang gabung tempat kita mas. Umur 30, 40, sampai 50 tahun pun ada. Omsetnya berapa sebulan? Yang ibu itu 45 tahun 2 juta mas. Wow. Iya. Oke. Yang live TikTok jago-jago tuh bapak-bapak semua mas. Kenapa? Konsisten, rajin, itu aja modalnya. Iya. Jadi lupakan kata lu gaptek atau enggak lupakan lu kata lu tua. Terlalu tua atau enggak lu ngerasa gaptek. Itu bakal ibaratnya lu buang-buang aja jauh-jauh. Karena ketika lu gabung di akademi master online ya lu nggak bakal ngerasa gaptek, lu nggak bakal ngerasa terlalu tua. Karena semua itu bisa dijalankan. Wih, Yang mantap. penting tahu ilmunya, yang penting lu rajin. Udah. Nah, penting. Percuma lu modal rajin doang, Iya. tapi ternyata konsep live lo, cuap-cuap lo Nah, tuh itu nggak ada paling isinya. penting. Nggak ada isinya, men. Udah. Ilmunya dulu. Ilmu bro. Nah lu ambil nih ilmunya ada di bawah nih ya. Jadi teman-teman pastikan klik link yang ada di deskripsi di bawah kalau nemu postingannya ada di YouTube atau mungkin kalau di IG lu tinggal cek aja di deskripsi atau mungkin caption yang ada di bawah lu ikutin langkah-langkahnya. Insya Allah Siap, sampai Mas. bertemu lagi di salam 1 miliar pertama lo deh insya Allah ya. Amin. Bro, thank you Thank you, bro. Mas Daryl. Nanti kita ngobrol lebih lanjut mengenai produk-produk yang ada di pabrik gue lagi develop. Ya. Ya nanti ini abis ini gue meeting nih makanya gue dari tadi gue di kerangkring mulu nih bro. Very luar biasa. Nanti insya Allah ya tuh. Produknya Gue lagi juga banyak nih, nih, seru-seru. bukti konkret ada satu multigrain. Mm-mm. Nih lagi approval buat ya lu lihat aja lah. Ada approval buat produknya, serbuk dan seterusnya. Nah itu tahu deh. nanti lo bro, tenang aja. Seru nih. Hah? Produknya banyak banget nih. Iya, nanti itu dan lain Gila, sebagainya. gokil, Mas. Di pabrik udah ready semua. Jadi maksud gua ini bisa kita ya tuh. Bener-bener. Ya enggak ya. Jadi udah tinggal gas nih, Bro. Tinggal gas aja ini. Ini gua Mas. ada mau meeting nih dari pistachio. Jadi kelepasan gua. Biasanya kan dari ubi ungu Udah kan. dibocorin nih. Ubi ungu pas gua tes betul. ternyata percuma hanya untuk memperbaiki lambung dan kesehatan saja. Oke. Tapi kalau nggak mencerdaskan, makanya gue pilihnya untuk melawan ubi ungu, Iya. gue pakai kacang pistachio. Oh, Masuk ke otak. diferensiasi nih. Ya, masuk ke Seru, otak seru. soalnya kecerdasan otak nih. Nanti kita bahas. Ya kurang lebih bocorannya ada seperti ini teman-teman. Nanti kita ngobrol deh bro. Siap. Ya, Siap, di pabrik Mas. gue ini nih. Mas Daryl. Siap. Keren. Nggak sabar. Teman-teman ya kalau mau belajar langsung aja klik link di bawah. Biar teman-teman lebih dahsyat lagi. Lu mau jualin produk gue juga insya Allah bisa kalau nanti kita ngobrol bareng ya. Boleh. Ya langsung aja nih. Siap, pasti. Mantap. Kita kasih solusi.